Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ini terkait dengan sholat itu dikatakan ya matalus sholatil maktubati kamathalil mizani man aufa wastaufa. Jadi sholat itu seperti timbangan, siapa yang akan memenuhi maka dia akan mendapatkan ya. Jadi siapa yang memenuhi sholat dengan baik, niscaya dia juga akan mendapatkan faedah fadilah dari sholat tersebut. Kita masuk selanjutnya, ini masih pada halaman, kalau di terjemahan itu masih halaman 50 gitu ya. Iya, halaman 50 matalus sholatil maktubati. Kita sekarang masuk halaman 51 itu di terjemahan itu. Fadilatu, ini sudah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini min ummati la yaqumani ila sholati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina sholataihima ma baina samai wal ardi wa asyara ilal khusu'. Jadi ini dalam hadis disampaikan gitu ya, itu perawinya bisa dilihat di bawahnya itu. Bersabda Rasulullah, inna rajulaini, sesungguhnya ada dua orang laki-laki, tapi maksudnya ya dua orang gitu saja ya, disebut khusus tapi maksudnya seluruhnya. Seperti assalamualaikum, kum itu untuk kalian semuanya laki-laki, kalau kalian semuanya wanita kan kunna ya, tapi itu sebut sebagian maksudnya seluruhnya, jadi nggak usah. Inna rajulaini, sesungguhnya ada dua orang laki-laki min ummati, dari umat saya, layakumani ila sholati, betul-betul mereka itu mendirikan sholat, berdiri untuk sholat ya. Waruku'uma, rukuk mereka berdua itu, wasujuduhuma, dan sujud mereka berdua itu wahid, sama ya. Jadi artinya cara rukuknya ya sama, sujudnya juga sama. Wa inna ma baina sholataihima, dan sesungguhnya di antara dua sholat mereka itu ya, jadi di antara dua sholat mereka itu ma baina samai wal ardi, seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi ini hadis ini mengatakan ada dua orang sholat, sujudnya sama, rukuknya sama, tetapi ternyata di antara sholat yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Bedanya apa? Antara langit dan bumi. Jadi bedanya ini antara langit dan bumi, artinya bedanya jauh. Ini orang sering mengatakan ya baina samai wal ardi, bedanya itu ya antara langit dan bumi, artinya jauh sekali. Wa asyara ilal khusyu', dan Rasul menunjuk
ilal khusyuk, pada masalah kekhusyukannya. Jadi artinya gini, sholat itu boleh sama orangnya ya, sama-sama datang ke masjid, sama-sama gerakannya itu bareng, tetapi kualitas sholatnya itu beda-beda. Bedanya di mana? Yang ini dikatakan oleh Rasul, bainas sama wal ard. Ya, antara langit dan bumi, antara satu dengan yang lain itu bedanya jauh. Jadi ini artinya bahwa khusyuk itu membedakan sholatnya seseorang dengan orang yang lain. Jadi sama-sama itu sujudnya satu, rukuknya satu, tetapi sebenarnya sholatnya itu beda. Bedanya antara langit dan bumi artinya jauh sekali. Wa asyara ilal khusyuk, Rasul menunjuk pada kekhusyukannya. Artinya ada orang yang sholatnya sama, pakaiannya dalam sholat sama, sajadahnya sama gitu ya, tetapi itu beda. Sama-sama makmum, yang satu itu khusyuk, yang satu tidak khusyuk. Nah, ini sulit dibedakan. Artinya toto lain itu sulit membedakan karena sujuduhuma wa ruku'uhuma wahid. Sujud dan rukuknya itu sama. Di masjid itu sama semuanya, tetapi sebenarnya menurut Allah antara satu dengan yang lain itu bisa loh bedanya antara langit dan bumi. Karena yang satu misalnya ya, begitu takbiratul ihram wis mulai mikir sing mau leli gitu ya. Gek lekasnya ada mulai mikir, oh ya kuncinya mau nang kono kae. Anakku ora tak omongin kok nek mulai piye. Kuncinya mau kok tak kuncake kae kepiye was dituruti terus niku sing sijine ku pikirane terus mawon ngerti-ngerti salam. Sing siji niku teng mriku niku iso meresapi anggenipun salat. Jadi kualitas salat niku ngoten niku. Ya niki nggih muhasabah awake dhewe. Awake dhewe napa awake dhewe termasuk nek aku lele kok tak salat kok lak kelingan nang ndi lendekake. Neng sedaya tiyang niku ada godaannya. Begitu kita sholat itu memang setan itu kan menggodanya pintar. Kita wong langsung menyampaikan setan itu ada kelasnya. Ada setan itu yang kalau menggoda kasar-kasaran, ada setan itu yang kalau menggoda halus. Jadi setan itu yang membayangkan kalau menggodanya itu halus. Menggodanya itu halus gitu ya. Jadi setan itu diam-diam mengatakan, menyusupkan dalam pikiran seseorang sehingga dia mikir lewat lesannya orang teng mriki niki paling saged dipercaya nggih jenengan kados e. Nah nek setane mlebu ngono ya. Ketoke jan tenan omonganmu kuwi ya. Nek setane pun mulai mlebu nek ngoten niku. Tak pikir-pikir jangan ngono gitu. Wong kudu ora kena dicekel omongane. Nah, ngoten niku wis mulai masuk. Sak masjid kula tinggali sing paling khusyuk niku jenengan iki salat. Oh, apa? Cirinya apa nggih? Ketinggalan. Nah, nek dia kemudian mengakui, wah. Napa malah njur malah ndak sen oh ya saurunge aku nang kene iki mbuh ra wong ora karuan kabeh. Nah, niku wis masuk lho. Setan itu masuknya dengan cara ya nek sing candugal barange ning napa setan nek godho gampang ngono nggih. Weruhe jam gembletak ra nek sing nggawa ngono. Kok iki kaya apa nek gampang dicekel cemekel, nek gampang dicangking cemangking ngono nggih. Cemolong. Niku nek cacing dugal gampang banget setan ya. Nek tiyang niku halus godane saya halus. Jadi setan itu nggih menyesuaikan ya. Setan sing pangkate biasa nggodho sing biasa, sing pinter nggih pinter. Mbok bela di antara mereka ya nek ra lolos iki maju sing luwih anu malih ngoten. Nah niku. Jadi artinya inti kekhusyukan ini sulit sekali. Mila saking menika Rasul menyampaikan sujud rukuknya sama, tetapi beda antara sholatnya dua orang itu antara langit dan bumi. Wa asyara ilal khusyuk, dan Nabi menunjuk itu maksudnya khusyuknya.
Khusyuk niku napa? Besok kita akan sampai pada masalah khusyuk itu, tetapi sedikit kita cuplikan ya di dalam surat ini, surat Al-Baqarah ya, ayat 45 itu ada sedikit ya. Khusyuk niku orang kan sok bertanya, apa khusyuk itu yang sholatnya merem atau sholatnya itu lihat bawah terus gitu ya. Tapi dalam surat Al-Baqarah 45 itu salah satu kunci khusyuk disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi wasta'inu bis-sabri was-sholat, minta tolonglah kalian itu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, lan sesungguhnya sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang khusyuk itu 5 menit itu nggak terasa bagi orang yang khusyuk ya. Tapi yang tidak khusyuk itu 5 menit kok suwe banget ya. 5 menit maca ralek wes-wes gitu ya. Nah, apa khusyuk itu? Dalam ayat selanjutnya, ayat 46 dikatakan alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu kepada Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka itu atau dia itu hanya kepada Allah akan kembali. Jadi salah satu yang disebutkan Al-Quran terkait khusyuk itu bahwa yakin betul bahwa saya akan ketemu Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Jadi sholat itu kan memang pertemuan dengan Allah. As-sholatu mi'rajul muslim. Rasulullah itu ketika mi'raj itu bertemu dengan Allah, berhadap-hadapan gitu ya. Nah, sehingga sholat itu sebenarnya mi'rajul mukmin, orang mukmin kok tak ketemu Gusti Allah riyen ya, kalau tak sowan Gusti Allah riyen ya, itu sholat itu seperti itu. Kalau merasa betul-betul berhadapan ya, ketemu dengan Allah dan besok akan kembali, itu akan menjadi rasa takut di dalam sholat itu ya. Artinya ayat-ayat terkait dengan minta ampun, kemudian tunjukkan jalan yang lurus itu diresapi. Nah, itu antara lain seperti itu. Ya, ini sulit sekali. Napa malih nek awake dhewe niku di sela-sela gawean ya. Di sela-sela gawean. Maka betul nek pamit tak salat sedilit ya gitu ya. Tak salat sedilit teni ya. Itu biasa memang ya karena di sela-sela pekerjaan. Jadi maka kita itu sebenarnya selalu berdoa, ya Allah berikanlah pekerjaan yang memudahkan kita untuk beribadah. Salah satu keberkahan dalam mencari rezeki itu oleh Allah diberikan cara mencari rezeki yang memudahkan kita itu beribadah. Kan doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, a'inni, berikan tolong pada saya untuk dapat zikir kepadamu dan syukur kepadamu dan ibadah yang baik. Itu kita minta, karena ada pekerjaan itu yang ibaratnya ya sikil dadake sirah, sirah dadake sikil. Begitu saja terkadang tidak cukup. Tapi ada orang yang bekerja itu ya biasa gitu ya, biasa. Waktu ibadah ya punya gitu ya, sehingga dan itu cukup. Maka itu harus diminta. Bahwa kita Allah ma'in ala zikri, kita kan sulit ingat Allah, ya Allah tolonglah agar saya itu mudah zikir kepadamu, selalu ingat kepadamu, buatan menggalingan duit mau. Kita minta tolong kepada Allah agar otak kita itu tidak hanya diisi duit. Oh sih dipikir duit ini yang duit itu, yang duit itu ya nyambut gawe nganggo ikhlas barang. Terkadang ra dibayar. Seorang guru terkadang ngajari muridnya di luar waktu yang itu mboten dibayar. Seorang tukang bersih-bersih terkadang membersihkan lebih dari yang seharusnya. Iku kudu gawean kuning, nek aku ngerti reget kene iki ra tegel ya tak resiki. Jadi pikirannya mboten nek nambahi kene duit ora, nambahi duit.
Jadi orang itu ya tadi ya berpikir seperti itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi sakniki wong niku apa-apa transaksi. Aku entuk apa, kowe entuk apa. Entuk pira, entek pira, wani pira. Kunderane ning niku. Hidup yang serba seperti itu ya nggak akan mendatangkan keberkahan. Jadi maka dalam Islam ya tidak semuanya seperti itu gitu ya. Jadi ini ya, jadi khosyin ila alal khosyin, kecuali orang-orang yang khusyuk itu yang khusyuk apa? Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi begitu kita baca itu sudah ya kita semuanya itu akan sowan kepada Allah seterusnya gitu ya, sehingga ya seperti itulah wong nek pas kathah tiang-tiang yang mendapat bencana dan musibah niku ternyata kan sholatnya niku dosanya khusyuk lah niku niku kula disanjangi kalih niku mau balik ingkang saking Bantul niku Pak Sen. Niku asring ngendikake mbiyen ge eneng lindu Bantul niku enten gempa. Wah, masjid-masjid niku do kebak. Wah, buar sing mati 1000 punjul gempa. Sesuai saya lali jarine ngoten niku tiyang rika sik ngendikake. Dadi ya padha awake dhewe nggih nek umpamane pas ana longso warna-warna masalah niku awake dhewe niku saya kok berengga. Padahal zikir kepada Allah itu fisiri wal alan, dalam keadaan sepi dan ramai. Ramai itu artinya dalam keadaan senang, fisarok wa dhor, di dalam keadaan sedih maupun dhor, kesempitan. Walaupun dalam keadaan senang ya, itu kemudian banyak zikir kepada Allah. Jadi kan kebanyakan kita itu nggak begitu ya, kalau kita pas didit oke gampang segini dan sebagainya itu kurang ingat. Tetapi kalau pas ngrekoso gitu ya, ketulo-tulo gitu ya, le DDP tenanan. Padahal perintahnya jangan hanya pas sarok senang, tapi pas dorok itu ya, jangan di dalam senang dan sempit juga. Fisir wal alam, dalam keadaan sepi dan ramai. Dalam keadaan sepi dan ramai. Orang sering mengatakan nek pas ramai iki ngibadahi ketrewu ya, ketrewu. Oh, pas ramai pas itu ya. Maksud dumateng kula. Jadi itu nanti akan ada bab sendiri. Jadi fi babil khusyuk ya. Jadi bab khusyuk ya. Nanti ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah khusyuk niki ya. Kita panjenengan monggo dalam sholat itu mulane harus ngaji itu biar tahu maksudnya ya. Mungkin artinya kata per kata tidak tahu, tetapi maksudnya itu tahu. Oh, kalau ada waghfirli, oh ini minta ampun gitu ya. Ya secara global tahu artinya. Jadi niku perlunya ngaji itu seperti itu gitu ya. Walaupun kita itu ya memang kerkoso karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab itu kita sering menyampaikan sejak lahir sudah bahasa Arab. Sehingga bahasa mempelajari Al-Quran itu mudah tahu bahasanya. Tapi kalau kita kan tidak, kita nggak usah meri, karena ada kaidah dari para ulama itu as-sawab biqadri ta'ab, ganjaran itu sebanding dengan kelelahannya. Jenengan sik langkung tebih ketika mau beribadah kemana saja berbuat baik, makin jauh makin banyak pahalanya. As-sawab biqadri ta'ab. Itu seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki hadisnya sangat populer. Aswa'an nasi sarokotan man saroko min salatihi. Aswa'an nasi sarokotan man asroko min salatihi. Jadi seburuk-buruk, jadi su itu buruk, aswa'a itu seburuk-buruk. Aswa'an nasi sarokotan, seburuk-buruk pencuri ya. Seburuk-buruk manusia dalam tindakan mencuri ya. Terjemahan mudahnya ya, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya.
Jadi mencuri sholatnya. Nah, ini hadisnya di sini, tapi di hadis yang lengkapnya itu kan begini ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuka ya. Hadis riwayat Ahmad. Qalu ya Rasulullah, para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati, bagaimana orang yang mencuri sholatnya itu? Qala Rasulullah menjawab, teng mriki mboten diserap nganti akhir. Qala la yatimu ruku'aha wala sujudaha. Jadi orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tapi kalau di sini hanya min man sarqa min sholatihi. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri yang mencuri sholatnya, orang yang mencuri sholatnya. Mencuri sholat itu apa? Jadi bahasa Jawanya mudah ya, nguntet le sholat. Saya sholatnya dikorupsi. Dikorupsi. Gimana korupsi sholat itu? Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuk itu mestinya punggung itu sampai merata, dan tumakninah, artinya ya sudah sujud diam begitu. Monggo doanya ada dua macam ya. Tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sampai selesai. Ada yang 3 kali, ada yang sekali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Monggo jeng itu orang juga melihat kondisi ya, tapi seperti itu. Jadi itu umpamanya untuk itu jadi sempurna, bacanya itu tidak katut-katut gitu ya. Jadi umpamanya bacanya ya terbaca semuanya, tidak ada yang ibaratnya kesaruk. Subhanallah, firman mana? Ini kok auto kesaruk-saruk. Mau ngono ya dikorupsi. Oh, artinya mau nggak ada. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi diam dulu ya, diam baru sami Allah liman hamidah. Secara kesehatan ya niku saya. Karena kalau bisa 90 derajat. Posisinya 90 derajat niku pun narik urat-urat banyak sekali. Kejawi ingkang boten kiat lho niki. Karena ada kelainan-kelainan mungkin di punggung di mana niku panjang boten saged niku. Kedae rada lempeng sethithik ngoten niku nggih. Niku nggih pun pripun malih. Niki artinya orang yang sehat yang biasa nggih. Wa sujudahu, dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Kalau dalam hadis itu seperti burung atau ayam yang mematuk-matuk. Kaya nyucuk-nyucuk banter banget niku nggih. Ya niku le salat niku termasuk orang-orang yang koruptor salat ya. Jadi orang yang mencuri salatnya, seburuk-buruk pencuri salat saja dicuri karena diundang ya, diringkes. Ibaratnya nyon ngapunten Gusti Allah kaya dihapusi srithik. Ndelok nek ibaratnya ngono, ndelok Gusti Allah ora mresani langsung. Ibaratnya Allah Maha Pirsa. Jadi artinya kembali ke tadi bahwa itu termasuk mencuri sholat. Jadi kita semuanya lihat ya, ada tarawih yang gerakannya itu seperti dikatakan begitu. Karena ini buyantar sekali gitu ya, buyantar sekali. Padahal sujud itu hal yang sangat baik untuk berdoa ya, paling ijabah sujud terakhir. Jadi dan dengan sujud itu juga secara kesehatan luar biasa. Kita sudah pernah menyampaikan dalam penelitian salah satu yang akan menyegarkan otak kita dan menyehatkan otak kita itu adalah orang yang banyak bersujud. Karena nggak pernah ada posisi di mana otak kita itu ada di bawah jantung. Kalau orang sujud itu jantung itu lebih tinggi dari otak, dan sehingga darah itu dipompa lagi melumuri otak kita. Jadi orang yang mikir itu kan sirkulasi darah itu sampai kehabisan, karena untuk mikir itu perlu energi banyak.
dalam penelitian Bapak Ibu, orang itu bekerja dengan fisik sama bekerja dengan pikiran itu bisa lebih cepat lapar bekerja dengan pikiran. Pikiran ini, otak kita ini walaupun hanya kecil, tapi dia itu menyita banyak makanan. Jadi kalau negara itu seperti negara superpower di dunia, itu negara Amerika itu negaranya lebih sempit dibandingkan negara yang lain yang banyak ya. Kalau di DKCG ya Amerika luas, tapi Amerika itu bagian kecil, tapi uang itu banyak mengalir ke Amerika. Ya, jadi otak kita itu seperti begitu, jadi kecil tetapi itu menyerap banyak energi. Jakarta itu yang cilik, tapi dulu tidak kurang dari 75% uang itu beredar di Jakarta. Otak kita itu kecil, tapi energi itu terserap di otak kita itu. Makanya kalau kalau kita ujian, kalau kita mikir, belajar itu cepat lapar gitu ya. Jadi itu otak kita itu dilumuri darah lagi nanti kalau ini menurut berita-berita yang saya baca ya, menurut bacaan-bacaan ini. Jadi kita sujud, maka kalau sujud itu dengan tumakninah, insya Allah habis sholat juga seger. Karena apa? Karena kembali dilumuri darah. Itu nggak disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah, tetapi artinya fadilah di luar itu banyak sekali ya. Jadi sujud itulah yang paling mudah kita itu kemudian untuk meresapi ya, untuk meresapi. Maka ada yang sujud dilama-lamakan karena selain membaca direnungkan artinya. Jadi ya, maka kalau sujud saja sangat cepat sekali ya, oleh hadis itu dikatakan itu termasuk orang yang mencuri sholatnya. Jadi itu ya, la yutimu sujudaha wala ruku'aha. Jadi mereka enggak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, itu seburuk-buruk pencuri. Jadi bagian Allah saja masih dikurangi ya, dikorupsi itu. Jadi artinya kan saking uang itu waktu sehari itu kan lama sekali. Tidur saja menurut aturan lama katanya tidur sehat itu bisa 8 jam. Ya itu tidur anak kecil sebenarnya. Tidur bayi dari 8 jam. Nah ini sholat ini kan hanya sebentar sebenarnya. Tetapi itu saja masih dikurangi. Jadi Allah itu sudah maha pengasih, sehingga sholat itu dibuat itu ya tidak menyita waktu yang lama, tidak menyita waktu yang lama, supaya manusia itu ya punya kesempatan untuk hal-hal yang lain. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah itu maha tahu apa keperluan manusia gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam hadis selanjutnya dikatakan fadilat, ini masuk fadilatul jamaah, fadilah sholat jamaah. Ini juga sudah populer hadisnya ya. Qala alaihi salatu wassalam, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Jadi hadisnya bunyinya, kata-katanya, matannya itu beda-beda, tetapi intinya sama. Sholatul jamaati afdhalu, ada yang begitu gitu ya. Itu juga jadi beda-beda. Sholatul jamaati tafdhulu, sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Berapa? 27 derajat. Artinya 27 tingkatan ini fadilah sholat jamaah. Tetapi memang ini tidak wajib, tidak masuk wajib, tetapi masuk dalam anjuran yang sangat tegas. Jadi, dan sholat jamaah itu Bapak Ibu, itu yang Islam itu gampil sangat. Orang Islam itu mudah sekali untuk bergaul. Kalau kita pergi ke suatu tempat, atau kita itu mungkin manggon di suatu tempat, bekerja di suatu tempat, dan kemudian ikut jamaah di masjid, di situ langsung mendapat saudara dan teman.
Itu mudah sekali orang Islam. Orang Islam kok sampai nggak punya saudara, padahal di situ ada masjid. Itu berarti orang Islam itu tidak tertib. Kalau tertib pun datang ke masjid saja mesti dalamnya pundi mas, enten nopo teng mriki, langsung punya teman. Sehari aja udah punya teman itu, sholat jamaah 5 waktu itu. Nanti sudah ditawari. Nggen kula mohon griyane niku kula gadah griya kalih niku kosong ae. Seperti itu gitu ya. Enggak bisa minum, enggak bisa makan di masjid itu. Terkadang ada yang ada pantry-nya, tidak dapur lah, pantry itu untuk godhog wedang dan sebagainya lah. Enten niku masjid-masjid ingkang ageng niku. Teng riku nunggokke masjid napa masjid niku wis malah dicari banyak marbot penunggu masjid jadi kathah ngoten niku. Dadi itu orang Islam kok nganti kangelan golek kanca golek sedulur niku karena tidak tertib. Oh dengan sholat jamaah mau mesti nanti kenal tur jaminane niku kenal wong sae-sae. Ya jangan mboten enten sholat jamaah ngoten niku al golek kenal sing tiyang sae napa mboten niku angel. Neng datang saja ke sholat jamaah sudah selesai urusan. Tur sholat jamaah niku benten kalih ibadah agamis senes. Itu pundak ketemu pundak, mata kaki ketemu mata kaki. Nggih tidak usah sedengket itu ya, artinya ada yang sampai harus dengket sekali, tapi enggak pun, tapi kita kan sudah setara jejer dan tidak dibeda-bedakan. Niku derajate kados napa ya, artinya di dunia seperti apa itu enggak bisa dibeda-bedakan, semua itu sejajar. Senajan makmume niku cah cilik umpaminipun ngoten nggih, makmume wong tua-tua mboten iso wong tua niku njur semangkean diabani mboten purun. Napa jenengan wong pun takbir jenengan mboten lek melu gerak, cah cilik sing aman ya. Mboten enten dalam sholat jamaah itu seperti itu, malah dalam jamaah niku kalau ada yang mengangkat kepalanya dari sujud dari rukuk sebelum imam ngangkat itu dikecam oleh Rasulullah, ayyubadila ra'sahu ra'sa khimarin, nanti akan diganti kepalanya dengan kepala khimar di hari kiamat. Wong senengane wong imam rung jenggelek kok wis jenggelek. Nek cah cilik jenggelek lingak-linguk kok urung baleni meneh. Nek wong tua ya ora pantes. Ora pantes. Niku ngoten niku. Rukuk ngoten mboten sang dhisik-dhisiki. Rukuk apa? Iktidal ya, iktidal terkadang wis do dhisiki. Mboten. Dilarang kalau kedisiplinan sholat sebelum ada komando tidak boleh. Sebelum ada komando itu tidak boleh ya. Jadi kembali ke tadi ya, jadi sholat jamaah itu utama karena memang banyak sekali fadilahnya, dan dengan sholat jamaah itu ya masyarakat itu akan menjadi akrab, bahkan karena sholat itu sholat itu sering sehingga banyak orang yang tahu kalau saudaranya sakit itu di situ. Kan banyak orang sakit itu nggak mau memberitahukan. Yang nanti buatan sekeco, makin nggak ngerepoti. Yang orang Jawa kan begitu. Sakit itu terkadang nggak mau nggak ngerepoti orang lain, tapi kalau di masjid langsung ketahuan kok nggak datang kenapa. Nek wong sing ora tau jamaah niku wae ra konangan. Bahkan teng kota-kota yang itu egois, pagarnya tinggi-tinggi, mati rong dina 3 dina mboten konangan. Cara jamaah terus langsung ketahuan. Kok ora ketok ya pengen. Ora pamit lunga, ora pamit napa-napa ora ketok. Maka engko tiliki, ya ngoten ta punane niku. Nah niku jadi luar biasa keakraban, dan nek orang semua mengatakan persamaan di depan hukum. Wong Islam niku padha dalam sholat itu orang top pun kalau datang terlambat teng mburi. Tamburi niku ya. Artinya niku mboten enten urutane, jangan kecuali urutan itu tadi ya, orang yang lebih fasih itu di belakang imam untuk jaga-jaga kalau ganti. Jadi kan seperti itu. Jadi itu
maka sholat jamaah sangat dianjurkan dan keutamaannya juga banyak sekali. Orang itu yang namanya ketemu orang lain mungkin hanya satu kalimat, dua kalimat ketika ketemu, tetapi yang namanya ketemu orang itu, manusia itu sudah tambah ketenangan hidupnya, karena niku tabiat manusia. Tabiat manusia menika bahwa dia itu harus bergaul dengan manusia yang lain. Dia berinteraksi, dia bercakap-cakap, pripun kabare, pripun, itu saja terkadang sudah cukup. Sudah pergaulan antar manusia. Jadi manusia itu memerlukan itu. Maka manusia-manusia itu yang panjang usianya menurut penelitian adalah orang yang bermasyarakatnya baik. Itu orang-orang yang panjang usianya, walaupun ini takdir Allah, masalah umur takdir Allah, tapi dari penelitian orang-orang yang panjang usia adalah yang baik dalam bermasyarakat, dalam serawung menika sae. Mulane hadise napa? Silaturahmi niku napa? Man arada ayub sato fi rizqihi wa ayun sa'alu fi umurihi falyasil rahimahu. Barang siapa ingin rezekinya dibentangkan, dilapangkan, dan usianya dipanjangkan, hendaknya banyak menyambung silaturahmi. Dengan ketemu orang itu sudah menyambung persaudaraan. Terkadang ketemu itu tidak perlu nyuruh kita ngobrol nanti berjam-jam ngentek orang gelas, enggak perlu. Yang penting pripun saya kawontenanipun dan sebagainya itu sudah cukup. Jadi itu maka dalam penelitian itu seperti itu. Nah, ini sholat jamaah itu luar biasa ya. Jadi ini kekuatan umat Islam itu seperti itu. Maka menurut Sayyid Sabiq itu dalam buku Anasirul Quwwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan dalam Islam itu, salah satu kekuatan yang dimiliki umat Islam adalah kuwatul jamaah, kekuatan kebersamaan. Kekuatan kebersamaan gitu ya. Karena di masyarakat yang egois, individualis, masyarakat itu rapuh ya. Mereka tidak saling kenal, mereka tidak saling tolong menolong gitu ya, cuek dan sebagainya. Niku kita diajari dalam Islam itu ada sholat jamaah seperti itu. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man sami'al munadiya, barang siapa mendengar al-munadiya, orang yang menyeru, maksudnya nida itu seruan, munadiya itu, munadi itu pemanggil. Barang siapa mendengar orang yang memanggil, artinya di adzan, walam yujib, dan tidak menjawab, lam yurid khairan, maka berarti dia tidak menghendaki kebaikan, walam yurad bihi, dan juga dia tidak dikehendaki oleh kebaikan itu datang kepadanya. Jadi seperti aufa wa istaufa kemarin ya, bahwa sholat itu seperti timbangan yang siapa saja dia memenuhi sholat itu, dia pun akan terpenuhi oleh sholat itu, akan diberi oleh sholat itu. Di sini dikatakan barang siapa mendengar yang menyeru, memanggil dan tidak menjawab, lam yurid khairan, maka dia berarti tidak menghendaki kebaikan, walam yuradi, dan dia juga tidak dikehendaki oleh kebaikan itu gitu ya. Jadi ini fadilahnya. Jadi artinya ya, dia kalau dia menjawab artinya mengijabahi. Walam yujib itu memberi ijabah itu jawaban ya, artinya mengijabahi ya, menerima panggilan itu dan menyanggupi. Jadi ijab ya, jadi ijab itu jawaban. Maka kalau ada orang menikah itu ijab dan qabul ya, jadi jawaban dan penerimaan.
lam yujib lam yurid khairan, maka dia tidak menghendaki kebaikan. Ya, orang itu tidak menginginkan kebaikan. Walam yurad bi, dan kebaikan tidak akan datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita itu sering menghayati ya. Jadi yang namanya kebaikan, yang namanya petunjuk itu kan tidak datang seperti durian runtuh tanpa ada apa-apa itu datang. Tapi petunjuk itu mesti dicari. Yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bisa masuk Islam karena berusaha, setiap mendengar sesuatu dia pikirkan, dia ikuti terus kata hatinya, akhirnya ketemu. Jadi kalau orang mengatakan ya aku sok tak apik nek entuk petunjuk, nah ini dia nggak berusaha mencari petunjuk, maka petunjuk itu nggak akan datang. Petunjuk nggak akan datang. Orang itu menjadi baik karena dia juga mendatangi kebaikan. Nah, maka kebaikan itu akan mendatangi dia, dan kalau dia mendatangi kebaikan, maka kebaikan akan mendatangi dia. Jadi itu seperti hukum aksi dan reaksi. Kalau kita itu sumringah kepada orang, orang akan sumringah kepada kita. Kalau kita itu selalu merenguti orang akan merengut kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi maka orang suka menyusahkan orang, orang menyusahkan orang lain, kesusahan pun akan datang kepada dia. Jadi artinya kan memang begitu hukumnya. Man yazra yaksud, barang siapa menanam dia akan mengetam. Man hafara khufratan waqa'a fiha, itu kata-kata bijaksana ya. Barang siapa suka gawe luangan gunjlong prongke wong waqa'a fiha, suatu saat dia akan kejegur luangan itu. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Nah, jadi akan seperti itu. Maka dari itu kebaikan pun kita harus datangi agar kebaikan itu mendatangi kita. Jadi dalam dunia binatang kita juga bisa melihat ya, banyak orang-orang di televisi itu ya, orang-orang itu yang bisa akrab dengan harimau, bisa akrab dengan buaya, ya dia ternyata juga akrab sama binatangnya itu gitu ya. Sama binatang itu. Jadi di Arab itu burung-burung itu sejak dulu gitu ya, sejak dulu itu dengan manusia nggak takut, karena manusia juga tidak menakut-nakuti burung itu. Jadi di sini sekarang mulai begitu. Sakniki niku sing jenenge manuk kutut niku biasa nggih, teng gendenge tangga kula, teng gendeng kula, teng gendeng jenengan paling nggih biasa. Mergane wong sakniki nggih wis luwih ramah kalih kewan niku. Zaman biyen ana manuk langsung diplinteng. Ngerti susunya langsung jikok ndoke ngono. Nah, dadi mereka nggih musuhan. Kae eneng makhluk sing didoro awake dhewe kae biasane kae ngrugekke awake dhewe langsung mabur manuk. Ning nek sakniki lak mboten terkadang. Maka lama-lama niku ngoten niku. Kula riyen niku teng Inggris niku nalika sinau setahun punjul niku zaman riyen teng mriki sejarah apa manuk-manuk niku teng mriki niku do biasa mencok teng cendela kamar mandi, cerah-cerah niku rada wedi mergane teng mriki dilarang. Dilarang berburu, dilarang. Berburu dilarang. Jadi membunuh binatang dilarang ya. Jadi kewan niku nggih rawedi. Ning awake dhewe niku memusuhi dia akan jarah. Nah, karena mereka juga mungkin do ngomongi karo kancane ya. Aja cerak-cerak wis dibelah dadekke lawak. Ngoten niku. Jadi kebaikan juga seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, marilah kita itu memaksa diri kita untuk mendatangi kebaikan. Orang bilang wah aku sok nek entuk petunjuk ya aku arep dadi wong apik lah. Dia enggak mendatangi petunjuk. Bagaimana petunjuk itu akan datang kepada dia. Jadi itu ya, jadi harus seperti itu. Ini orang yang tidak menjawab seruan ini, tidak mengijabahi seruan ini, ya maka dia tidak menghendaki kebaikan dan dia tidak dikehendaki oleh kebaikan itu. Jadi seperti itu ya. Jadi
Sampai di sini. Ini besok masih ada satu hadis, lalu kita masuk kepada fadilah sujud. Jadi Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga dengan seperti ini menambah karena untuk khusyuk itu kita kan harus tahu ilmunya. Artinya orang itu dalam beribadah itu perlu ilmu. Kalau dia tahu ilmunya, maka dia akan beribadah sesuai ketentuan, sehingga kualitas ibadah itu lama-lama bisa tercapai. Seperti anak yang sekolah, kalau ingin bisa tahu dan memiliki kemampuan belajar yang cepat, harus banyak belajar tentang cara belajar yang efisien. Tapi caranya belajar yang baik, maka dia nanti ketika belajar itu akan cepat. Karena banyak orang belajar tetapi keliru caranya. Kesel mumet nih pelajaran kira nyandal karena dia nggak mengilmui. Maka agar sholatnya menjadi berkualitas juga harus diilmui. Yang namanya guru nih atau pegawai apa saja mesti di training, mesti di upgrading supaya dia bisa kalau mengajar dengan cara yang baik, kalau yang bekerja bekerja itu dengan cara yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif. Hidup itu ilmunya harus meningkat terus. Kalau nggak meningkat, kita itu nggak akan bisa mencapai tujuan-tujuan tadi. Maka semua pekerjaan memerlukan seperti itu. Ibu-ibu yang kerjanya masak, kalau rajin belajar, rajin melihat, kan sekarang ada YouTube ya, cara masak ini, masakannya itu bisa lebih baik. Karena ternyata ya ada pelajarannya. Misalnya masak telur itu bisa, telur itu yang membahayakan kolesterolnya sama yang tidak itu juga beda, cara masaknya saja efeknya juga berbeda. Maka harus belajar semuanya biar itu lebih baik. Kalau kita nggak pernah mempelajari gimana cara-cara sholat yang baik, kunci-kunci sholat, maka kita juga akan sulit untuk menggapainya. Pripun guys, sepatu sholatnya saya khusyuk, dia tidak pernah mau belajar mengupgrade, meningkatkan, yaitu sulit. Karena itu ada hal-hal yang bisa mengajari, menuntun kita ke sana. Demikian, ada khilaf, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khilaf, mohon maaf. Nastaghfirullah wa lakum. Usikum wa ya nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.